Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Matius 14 ayat 22 sampai ayat 33. Seringkali dalam doa kita menguraikan permohonan kita dengan sangat rinci. Kita mohon operasi yang sukses, pemulihan yang cepat, aman dalam perjalanan, terlepas dari bencana, terhindar dari sakit, terhindar dari infeksi virus, atau terjadi keajaiban dalam hal keuangan kita. Kita ingin Bapa Surgawi tahu setiap detail dari harapan dan ketakutan kita. Bersama pemazmur kita berkata, "Jiwaku haus kepada Allah yang hidup." Mazmur 42 ayat 3. Namun ada saat-saat kritis ketika kita hampir tidak tahu harus memohon apa. Kita tidak bisa berpikir, kita tidak dapat memutuskan rencana kita sendiri. Kita tidak bisa berdoa seperti pemazmur. Kita bahkan tidak bisa menggunakan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Masalah yang kita hadapi begitu dalam, rasa takut yang kita hadapi begitu luar biasa, bahkan mujizat di luar harapan dan pemahaman kita. Kita tidak dapat merangkai kata-kata yang indah untuk doa kita. Kita hanya dapat berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Kita dapat berdoa dengan doa singkat seperti itu, dengan penuh keyakinan dan percaya bahwa Yesus akan mendengar dan menjawabnya. Itu jugalah yang dipelajari Petrus di Laut Galilea ketika dilanda badai dan ombak besar. Setelah memberi makan 5.000 orang, Yesus menyuruh murid-muridnya ke seberang danau, sementara dia tetap tinggal untuk berdoa. Ketika dia melangkah untuk menemui mereka, angin telah menyebabkan ombak besar yang menghambat perahu dan berada dalam bahaya. Di dalam kegelapan fajar, para murid menganggap sosok yang berjalan ke arah mereka adalah hantu. Mereka berteriak ketakutan sampai Yesus harus memperkenalkan dirinya. Petrus menginginkan bukti yang lebih banyak lagi. Dia dengan berani menantang Tuhannya. Katanya, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yesus mengundangnya berjalan di atas air, dan Petrus dengan hati-hati keluar dari perahu. Dia berhasil berjalan melintas air sampai dia melihat angin menggoyang ombak. Karena ketakutan, dia mulai tenggelam. Seandainya dia punya waktu untuk berpikir,
Petrus mungkin akan mempertimbangkan kata-kata dari pemazmur. Engkaulah persembunyianku terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku, Engkau melindungi aku sehingga aku luput dan bersorak. Mazmur 32 ayat 7. Tetapi dia tenggelam dengan cepat dan tidak ada waktu untuk mengajukan permohonan dengan kata-kata yang panjang. Petrus menjerit dan memohon, Tuhan, selamatkanlah aku. Yesus mendengar dan menjawab, menjangkau dia dan mengangkat dia ke tempat yang aman. Ketika waktu kematiannya semakin dekat, Yesus naik ke Yerusalem. Kerumunan orang banyak bersorak-sorai mengelilingi dia dengan teriakan doa dalam satu kata, Hosana. Kata Hosana sama seperti doa Petrus yang dalam ketakutan dan berarti selamatkan kami sekarang. Beberapa hari kemudian, pada hari Jumat Agung, Yesus melakukan hal itu. Dia menjawab doa singkat itu. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Ketika kita diliputi oleh gelombang keputusasaan, atau tenggelam dalam kesedihan, atau dirundung ketakutan karena pandemik virus saat ini, bahkan dalam keputusasaan yang tak ada harapan, marilah kita bergabung dengan Petrus yang ketakutan dan orang banyak yang berteriak dalam doa kepada Juru Selamat yang memberi hidupnya untuk kita, yang berdiri sebagai Tuhan atas ombak yang mengancam. Aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku. Mazmur 119 ayat 94. Seberapa panjang doamu atau seberapa pendek doamu, yakinlah Yesus akan mendengar dan menjangkau engkau, serta mengangkat engkau ke dalam keselamatan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami milik-Mu, selamatkanlah kami.